Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari bab 4 di kelas 3. Materinya yaitu ragam bentang alam Indonesia. Adapun untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian bentang alam dan juga komponen-komponennya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi permukaan bumi, kemudian wilayah dataran tinggi dan juga dataran rendah. Kemudian yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan memberikan contoh ketampakan alam yang terdapat di dataran rendah dan dataran tinggi. Coba sekarang saya akan menunjukkan kalian beberapa gambar, nanti kalian coba menebak ya, kira-kira gambarnya itu apa? Apa ini? Gambar apa? Gunung, ya betul sekali. Yang kedua? Iya, sungai, betul. Yang ketiga? Pantai, betul sekali. Yang keempat? Dataran tinggi. Iya, dataran tinggi. Kemudian yang kelima? Dataran rendah. Yang keenam? Ngarai. Nah, mungkin di antara kalian masih ada yang asing ya untuk kosakata ini, yaitu ngarai. Ngarai itu adalah lembah sempit dan juga dalam yang memiliki sisi-sisi yang curam akibat dari erosi. Kemudian apa ini? Laut. Ya, laut dan juga biotanya ya. Kemudian yang selanjutnya? Ya, ada danau. Kemudian ini rawa. Selanjutnya selat. Nah, selat itu seperti ini. Kira-kira apa ya definisi selat itu? Apa? Di kanan kirinya itu ada daratan, kemudian ada pulau ya. Kemudian di tengahnya itu ada apa? Ya, perairan yang ada yang menjorok ke daratan. Kemudian selanjutnya ini tanjung. Ya, tanjung ini kebalikan dari selat. Kalau selat tadi adalah perairan yang menjorok ke daratan. Sedangkan tanjung balikannya daratan yang menjorok ke laut. Pinter. Nah, ini sudah selesai. Bagaimana? Sudah ada gambaran bentang alam itu bagaimana? Sudah. Bentang alam itu nama lainnya apa? Ketampakan alam, yaitu segala sesuatu yang berada di atas bumi ini yang terjadi karena apa? Peristiwa alam. Betul sekali. Sekarang coba apa yang kalian ketahui tentang bentang alam? Apa tadi? Bentang alam apa tadi? Nama lainnya apa tadi? Ketampakan alam. Artinya apa? Segala sesuatu yang berada di alam atau di atas bumi yang terbentuk dari peristiwa alam. Kemudian apa saja bentang alam yang ada di daerah kalian? Apa saja? Ada gunung, betul. Sungai, betul sekali. Pantai, ya. Dataran tinggi ada? Iya, dataran rendah. Terus pegunungan dan lain-lain. Untuk laut tidak ada ya di Nganjuk? Tidak ada toh? Tidak ada. Adanya di sebelah wilayah kita. Kemudian bagaimana karakter tempat dan bentang alam yang berbeda tersebut? Misalkan kita berada di dataran rendah ini ya, mayoritas penduduknya itu bermata pencarian sebagai apa? Sebagai apa? Petani ya, karena daerahnya itu subur. Kemudian apa lagi? Selain petani, ada pedagang. Kemudian
Apalagi? Apalagi? Pengrajin dan lain sebagainya. Peternak juga bisa, juga ada. Terus kalau di pegunungan, misalkan di sawahan, nah karakter penduduknya itu bagaimana? Kalau mereka berada di daerah pegunungan, otomatis hawanya bagaimana, anak-anak? Dingin. Berarti kalau dingin berpengaruh dengan pakaian yang dipakai apa tidak? Iya. Pakaiannya apa? Apakah tipis? Iya. Apakah tipis? Tidak. Harus pakai yang tebal. Supaya apa? Supaya hangat. Kemudian makanan yang dimakan. Misalkan hawanya pas dingin, kemudian hujan lebat. Pengaruh dengan makanan yang dimakan enggak? Iya. Apakah minum es teh? Tidak. Harus minum apa? Hangat. Teh hangat. Atau mungkin bapak kalian atau kakek, nenek itu minum kopi hangat ya. Kemudian yang keempat, bagaimana bentuk adaptasi kita di lingkungan sekitar. Adaptasinya ya sama seperti tadi ya. Adaptasinya kalau misalkan kita berada di sini itu rata-rata rumahnya itu modelnya langsung di atas tanah ya, tidak berada di panggung. Atau kayak kamu pernah melihat atau mendengar rumah Honai di mana? Papua. Nah, itu model rumahnya beda dengan model rumah yang ada di sini. Nah, itu merupakan adaptasi dari apa? Iya, adaptasi dari wilayah. Terus untuk hari ini kita nanti akan membagi kelompok ya. Untuk kemarin kita sudah membagi kelompok menjadi 4. Nah, hari ini kita juga membagi kelompok menjadi 4. Jadi satu kelompok ada yang 5, ada yang 6. Tapi untuk kali ini saya rolling lagi ya, supaya kalian nanti bisa berinteraksi dengan temannya yang lain. Tidak monoton dengan teman itu saja. Coba ini diambil dulu kelompok 1. Kelompok 1 Anin, Safia, Robit, Ahmada, Arsya, silakan pindah. Kemudian kelompok 2 Dava, Aga, Ilna, Asifah, Sakifah. Sekat. Sampean